Bulan Rosario ini kita pasti banyak eh, terlibat dalam doa Rosario dan sebagainya, dan tentu saja jangan lupa satu intensi penting dalam doa Rosario adalah untuk keselamatan jiwa-jiwa di api penyucian. Nah, untuk ini kita perlu senantiasa menyampaikan doa kita dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan memelihara dan melindungi umat yang telah dimeterainya dengan baptisan suci dan dikuduskan oleh darah Yesus Kristus. Nah, untuk pertemuan kedua ini sejalan dengan tema atau gagasan dasar yang pernah disampaikan kepada saya, maka kita akan mulai berbicara tentang mengapa kejahatan itu selalu ada dan sepertinya tidak terkalahkan, ya. Saya akan mulai dengan share screen dan nanti saudara-saudara bisa mengikuti dari media masing-masing kira-kira apa yang ingin saya sampaikan pada malam ini. Baik, kita masih berpegang pada tema utama yakni anak manusia segera datang kembali. Minggu lalu kita sudah membahas tema pertama dan sekarang kita masuk dalam tema kedua yang mengalir dari pertanyaan-pertanyaan yang pernah diberikan kepada saya. Tema pertama kita bicara tentang pengadilan terakhir, dan sekarang kita berbicara tentang mengapa kejahatan selalu menang dan sepertinya tak terkalahkan. Dan nanti kita akan tutup dengan bagaimana mempersiapkan diri untuk hal tersebut. Nah, perkenankan saya untuk mulai mengajak melihat pertanyaan ini kan satu pertanyaan besar, pertanyaan yang sangat fundamental. Pertanyaan yang kalau kita renungkan baik-baik itu bisa menjadi bisa terjadi bahwa kita takut untuk merenungkannya karena tidak ada manusia yang ingin menderita. Tidak ada manusia yang ingin hidup dalam satu lingkungan yang dipenuhi oleh kejahatan, ya. Nah, saya akan memulai dengan beberapa pernyataan penting yang saya lihat sebagai sebuah ilustrasi seperti apa dunia yang kita hidupi sekarang. Pertama, ini sebuah pertanyaan mendasar yang diajukan kepada Paus Yohanes Paulus II yang saya kutip dan saya terjemahkan dari buku Crossing the Threshold of Hope yang dipublikasikan kira-kira awal milenium ini. Pertanyaan demikian, mengapa harus percaya kepada Tuhan, Bapa yang penuh belas kasih, yang menurut kitab suci perjanjian baru tidak lain daripada cinta. Ya, ingat ya, itu surat pertama Yohanes, Allah adalah cinta. Ya, tidak lain daripada cinta itu sendiri. Ketika penderitaan, ketidakadilan, penyakit dan kematian sangat berkuasa, baik dalam skala luas sejarah manusia maupun dalam hidup sehari-hari. Ya, jika Tuhan itu adalah cinta, mengapa begitu banyak penderitaan, ketidakadilan, penyakit dan kematian? Ya, itu inti pertanyaannya. Kita masuk kepada sebuah keraguan yang mendasar. Ini pertanyaan lanjutan sesudah pertanyaan tadi itu dijawab oleh Yohanes Paulus II. Jika Tuhan itu Maha Kuasa, seperti yang diajarkan iman, mengapa Ia tidak menghancurkan penderitaan dalam dunia yang Ia sendiri ciptakan? Bukankah dengan itu jelas bahwa Tuhan itu tidak Maha Kuasa? Fakta yang juga diakui oleh orang-orang yang taat beragama, tetapi juga tergoncang imannya. Ya, jika Tuhan itu Maha Kuasa, mengapa Dia tidak habiskan saja penderitaan dalam dunia yang Dia ciptakan sendiri? Ya, di tengah makhluk-makhluk yang Dia ciptakan sendiri. Mengapa Tuhan sendiri tidak menghabiskan itu? Itu keraguan-keraguan, ya, keraguan-keraguan bahwa Tuhan itu sungguh Maha Kuasa.
Kita masuk ke dalam sebuah keputusan yang mendasar. Ya, jadi tadi yang pertama adalah pertanyaan mendasar, ini keraguan-raguan mendasar, dan sekarang ini keputusan mendasar. Ini lahir dari seorang humanis, tapi dia ateis. Dia orang Prancis yang saya kutip dari bukunya ini, ya artikelnya. Nah, saya terjemahkan sebagai berikut. Jelas bagi saya bahwa jikalau alat itu ada dan dia betul-betul maha kuasa dan maha baik, dia tidak akan pernah membiarkan datangnya kejahatan bertubi-tubi. Seperti misalnya petaka nasi, ingat itu nasi Jerman, yang menelan jutaan korban, termasuk diantaranya anak-anak yang tidak berdosa. Ya, ini sudah sebuah keputusan bahwa Tuhan seperti ini tidak layak untuk dihormati. Ya, kalau Dia maha baik, tapi Dia membiarkan kejahatan yang begitu besar, yang korbannya adalah orang-orang yang tidak berdosa. Ya, ini pernyataan datang dari seorang humanis, seorang yang berorientasi pada kemanusiaan, tetapi yang tidak percaya Tuhan. Nah, kita masuk kepada keprihatinan mendasar. Nah, ini keprihatinan yang lahir dari orang beriman yang memandang orang tidak percaya Tuhan itu sebagai sebuah realita. Ini saya kutip dari Gabriel Marcel, ini seorang filsuf di lingkungan Kristen yang sangat terkenal. Dia orang yang percaya Tuhan, tapi dia mengakui mengapa ada orang yang memutuskan untuk tidak percaya Tuhan. Ya, meskipun para teolog dan para filsuf sudah sejak permulaan mengajukan semua argumentasi mereka, ya, namun dalam adanya kejahatan dan penderitaan, orang-orang yang tidak berdosalah, namun dalam adanya kejahatan dan penderitaan orang-orang yang tidak berdosalah, terdapat dasar permanen dari ateisme. Jadi Gabriel Marcel ini mengakui bahwa kejahatan dan penderitaan orang-orang yang tidak berdosa itu seringkali itu menjadi alasan pokok mengapa orang tidak percaya Tuhan. Ya, ini pengakuan keprihatinan dari seorang yang percaya Tuhan. Ya, jadi kita menggugat Tuhan di sini. Nah, sekarang kita sampai pada satu statement dari kitab suci sendiri yang menampilkan citra seakan-akan kejahatan itu tidak terkalahkan. Ya. Nah, dalam surat kedua Paulus kepada Timoteus, kita menemukan uh, kalimat ini, ya, pernyataan Paulus yang sangat kuat, sangat mendalam, yang dikutip dalam surat kepada Timoteus. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Nah, di sini kita melihat bahwa Paulus sama sekali tidak mengingkari penderitaan itu. Dia bahkan mengatakan bahwa teman-teman sekalian mohon mikrofon dimatikan ya, supaya suara-suara jangan terus-menerus mengganggu kita dalam proses presentasi ini. Nah, Paulus sama sekali tidak mengingkari adanya salib dan penderitaan. Dia juga tidak mengingkari bahwa kejahatan itu akan tetap ada penyesatan, dan tetap ada orang yang menjadi korban penyesatan. Itu ayat kedua itu ya. Orang jahat dan penipu akan bertambah banyak, bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Nah, maka Paulus itu tidak mempertanyakan mengapa Tuhan itu tidak memberantas para penipu dan penyesat ini. Tetapi dia memberi nasihat kepada orang beriman. Dalam hal ini adalah Timoteus. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini,
dengan selalu mengingat orang yang mengajarkannya kepadamu. Ya, Paulus tidak mengatakan larilah, menghindarlah dari kejahatan, tetapi di tengah kejahatan itu engkau harus tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima. Berpegang pada kebenaran itu berarti hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Salah satu unsur sebagai wujud hidup dalam kehendak Tuhan adalah Ada beribadah kalau kita dek masih kuat jongkok isi lagi. sebagaimana yang dituliskan pada ayat 12, ya. Nah, maka kita melihat bahwa bagi hidup orang beriman, perlawanan terhadap iman dalam rupa-rupa kejahatan itu akan selalu ada, ya. Ingat Yesus sendiri mengatakan bahwa murid yang baik adalah murid yang setia memikul salibnya dan mengikuti jejak langkahnya. Sementara langkah Yesus itu berujung pada jalan salib, pada peristiwa Golgota. Penderitaan salib yang dimulai dari Bukit Zaitun, lalu menanjak ke Bukit Sion dalam pengadilan dan penganiayaan, untuk kemudian berakhir pada puncak Golgota, di mana dia mengalami kematian. Ya. Nah, kalau kita melihat dari seluruh rangkaian ini, maka kita menemukan satu benang merah yang konsisten, mulai dari manusia pertama berdosa hingga rencana keselamatan itu ada, dengan yang namanya penderitaan, tantangan, dan kejahatan akan menjadi satu sisi yang selalu menantang iman yang benar. Tapi sebagai manusia, kita kan tetap boleh berhak. Kita kan boleh dan berhak untuk bertanya kan, mengapa Tuhan membiarkan semua ini? Nah, itulah yang menjadi bahasan kita malam ini. Saya menilai dulu beberapa penilaian saya untuk pernyataan-pernyataan tadi ya. Jadi ada pertanyaan mendasar, ada keraguan mendasar, ada keputusan mendasar, ada keprihatinan mendasar, dan ada pernyataan iman yang kita kutip dari kitab suci. Seperti ini kira-kira penilaian saya. Yang pertama, mempertanyakan kemahakuasaan, keadilan, dan belas kasih Tuhan itu sesungguhnya membuat orang berbicara tentang Tuhan. Ya, kalau semuanya biasa-biasa, itu Tuhan seperti ada di dalam lemari es. Dia ada, tetapi seluruh kuasa, kreativitas, dan inspirasi itu beku. Ya, itu ada di dalam masyarakat yang kita sebut sebagai masyarakat modern ini, sekuler. Iman boleh ada, tetapi dia tidak berpengaruh di dalam domain publik. Ya, iman itu seperti pajangan barang antik dalam lemari kaca, dikagumi, diterima keberadaannya, tetapi pengaruhnya tidak nampak. Nah, sehingga kita perlu melihat sisi lain dari pertanyaan dan perlawanan ini. Pertanyaan dan perlawanan membuat kita berdiskusi tentang Tuhan, membuat kita berbicara tentang Tuhan, sehingga pada akhirnya kita lalu menganalisa dan merefleksikan, menilai dan memahami seperti apa Tuhan yang berbicara kepada manusia itu. Tentu saja ada buah-buahnya. Sikap manusia itu seperti apa? Ada sikap menerima, mengimani Tuhan, tapi ada juga sikap masa bodoh, ya. Mau mengimani atau tidak mengimani itu bukan urusan saya. Lalu ada sikap mengingkari Tuhan. Nah, dari tiga sikap ini, sikap pertama dan ketiga itu posisinya jelas. Dia menerima dan mengingkari Tuhan. Bagi saya, yang merusak iman lebih besar itu bukan mengingkari Tuhan, tapi bermasa bodoh, tidak peduli terhadap iman. Itu yang sesungguhnya paling merusak situasi hidup kita. Yang ketiga, ateisme itu tidak menyelesaikan kejahatan. Ya, tidak beriman itu sama sekali tidak menyelesaikan kejahatan. Karena dalam sejarah juga terbukti bahwa ideologi yang berasaskan ateisme itu melakukan kejahatan kemanusiaan yang sangat besar. Ya, sebagai contoh itu pemerintahan Stalin di Rusia, atau Mao Zedong di Cina, rezim Pol Pot di Kamboja. Itu semua memiliki ideologi ateisme, tidak memberi tempat untuk Tuhan. Mereka berpusat pada kemanusiaan, tetapi mereka juga tirani
yang menghancurkan kemanusiaan demi ideologi kemanusiaan. Nah, di sini sebagai orang Kristiani, kita bersyukur bahwa gereja peka terhadap situasi ini, lalu mengajarkan dan mengupayakan keadilan sosial. Ya, saya mengajarkan saudara-saudara, kadang-kadang juga perlu mempelajari ajaran sosial gereja. Ya, dokumen-dokumen seperti Gaudium et Spes dari Konsili Vatikan kedua itu memberikan kepada kita satu gambaran betapa gereja mempunyai komitmen besar untuk mengajarkan dan mengupayakan keadilan sosial ini. Ya, jadi gereja tidak menutup mata terhadap semua itu. Nah, sekarang kita sampai kepada topik kita secara lebih spesifik. Saya mengurai eh, pembicaraan kita ini dalam 3 pertanyaan yang akan kita jawab di dalam presentasi berikut. Nomor 1, mengapa ada kejahatan dan penderitaan? Yang kedua, mengapa Tuhan membiarkan kejahatan? Dan yang ketiga, mungkinkah kejahatan ini bisa dikalahkan? Ya, ini menjawab pertanyaan tadi, mengapa kejahatan itu selalu menang dan sepertinya tidak terkalahkan. Maka kita lihat dulu, mengapa ada kejahatan? Yang kedua, mengapa Tuhan membiarkan kejahatan dan mungkinkah kejahatan itu dikalahkan? Kita mulai dengan yang pertama, mengapa ada kejahatan dan penderitaan? Secara umum ya, sesungguhnya kejahatan dan penderitaan itu lahir dari keputusan Tuhan sendiri juga. Jadi saya kadang-kadang juga mempersalahkan Tuhan. Ya, Engkau menciptakan saya sebagai manusia, manusia yang dengan kehendak bebas, maka kalau saya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendakmu, ya jangan salah-salahkan saya dong. Mengapa berikan saya kehendak bebas? Tapi itu adalah rasionalisasi atas kejahatan yang kita lakukan. Ya. Argumen pertama, adanya kejahatan itu sebagai buah negatif dari akal budi dan kehendak bebas. Ya, kita ambil dari kitab Kejadian bab 3 ayat 6 sampai 7. Perempuan itu, Eva, melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Nah, Tuhan menciptakan Adam dan Eva, lalu menempatkan mereka di Taman Eden. Kepada mereka diberikan perintah, apapun dalam taman ini boleh kamu makan, kecuali pohon yang di tengah. Kalau kamu makan, maka kamu akan mati. Lalu iblis dalam rupa ular membuat hoax. Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi kamu justru menjadi seperti Allah. Itu kan temptation. Itu kan godaan. Kita tidak bisa mempersalahkan godaan. Ya, karena dari 2 ayat ini saja sudah muncul jelas bahwa manusia mengambil keputusan. Ya, jangan berpikir bahwa waktu ular menggoda manusia pertama itu hanya ada Eva. Adam juga ada. Ya, buktinya di sini. Ya, bahwa sesudah perempuan itu tergoda, dia mengambil pohon itu, dia mengambil buah pohon itu lalu memakannya dan memberinya kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Suaminya yang bersama-sama dengan dia. Maka keputusan untuk mengikuti godaan itu bukan hanya datang dari Eva. Adam yang ada bersama dia itu tidak melarang Eva bahwa apa yang kamu lakukan itu mengingkari atau melawan kehendak Tuhan. Ya, godaan ada dari iblis, ular, Eva menanggapi, Adam membiarkan. Ya, itu yang sekarang kita kenal dengan kejahatan itu ada bukan semata-mata karena orang jahat mau melakukan, tapi antara lain orang baik tidak berbuat apa-apa. Ya, di sini Adam yang masih suci, masih dalam koridor jalan Tuhan,
tidak melakukan apa-apa ketika Eva tergoda dan memetik pohon itu memakannya. Dia bahkan kemudian mengikuti apa yang dilakukan Eva dengan memakan buah itu. Itu adalah simbol keputusan bebas dalam skala negatif. Hasilnya apa? Mata mereka berdua terbuka dan mereka sadar bahwa mereka telanjang. Sebelumnya, mereka tidak merasa malu. Sesudah berdosa, mereka merasa malu. Kenapa? Persepsi tentang kekudusan sudah sudah diganggu oleh dosa. Saya menilainya demikian. Manusia menilai kehendak Tuhan dari sudut pandangnya sendiri. Tuhan mengatakan bahwa kalau kamu makan buah pohon itu, maka kamu akan mati. Manusia menilai kehendak Tuhan ini menurut ukuran godaan iblis. Sekali-kali kamu tidak akan mati, tapi kamu akan menjadi seperti Tuhan sendiri. Ya. Lalu manusia membuat keputusan atas dasar penilaian tersebut menurut asas kehendak bebas. Ya. Dengan bebas dia memutuskan untuk mengikuti godaan ular dan mengingkari kehendak Tuhan. Lalu manusia menderita konsekuensi dari keputusan yang lahir dari kehendak bebas atas dasar penilaiannya sendiri terhadap Tuhan dan kehendaknya. Penderitaan itu apa? Tadi itu penderitaan emosional, malu, ya. Malu itu kan penderitaan, ya. Lalu membuat pakaian dari daun pohon ara, ya. Itu kan sebuah usaha membuat pakaian. Ya, itu kan harus mengambil daun, mengurai di tengah rasa malu, lalu merangkainya dan menutupi bagian-bagian tertentu pada badan dan sebagainya. Nah, itu adalah sisi penderitaan. Jadi, akal budi dan kehendak bebas yang diberikan oleh Tuhan dengan tujuan positif, oleh iblis dibelokkan menjadi negatif, dan manusia memakai akal budi dan kehendak bebas itu untuk melakukan sesuatu dari sudut negatif. Itulah mulainya kejahatan dan penderitaan. Argumen kedua, campur tangan kegelapan. Adanya kejahatan itu dan penderitaan itu antara lain campur tangan kegelapan dan itu kita lihat dalam kitab Ayub. Ya. Dalam kitab Ayub bab 2 ayat 7 sampai 8 kita menemukan kisah ini. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah, saya harap Bapak-bapak, Ibu-ibu cukup terbiasa dengan membaca kitab suci dan sudah mengenal namanya kitab Ayub. Kalau seandainya belum, tolong malam ini cari dan besok baca pelan-pelan. Ya, satu kalimat yang paling terkenal, yang sering kali kita kutip pada waktu, terutama pada saat orang-orang meninggal itu, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Dia. Itu kalimat datang dari kitab Ayub ini. Nah, Ayub itu orang yang benar di mata Tuhan. Dia taat pada Tuhan, dia mengikuti kehendak Tuhan. Bahkan ketika anak-anaknya berpesta, hari berikut itu dia mengadakan korban pemulihan, korban persembahan, korban pengampunan dosa. Karena dia pikir jangan sampai dalam pesta itu ada anaknya yang menyumpah-nyumpahi Tuhan dalam hati. Coba bayangkan betapa agungnya pribadi Ayub ini. Tapi iblis yang bertemu Tuhan, dia berkata, ya dia memang baik, tapi coba sentuh badannya. Beri dia penderitaan, pasti dia akan menyumpah-nyumpahi engkau. Dan yang untuk saya adalah sebuah pertanyaan besar, Tuhan mengizinkan itu. Ya, oke, dia ada dalam kuasamu, tetapi sayangi nyawanya. Nyawanya tidak boleh engkau ambil. Dengan kata lain apa? Nyawa itu domain Tuhan. Nyawa itu datang dari Tuhan dan hanya bisa diambil dari Tuhan.
Iblis bisa berlaku memberikan penderitaan, menggoncang-goncangkan dia, tetapi dia tidak berkuasa atas nyawa. Ini kan sebuah pertanyaan besar. Mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan itu terjadi dalam diri Ayub? Tapi interesannya di sini, penderitaan itu datang kepada Ayub itu sepenuhnya atas inisiatif dari kegelapan. Ayub sendiri tidak bersalah atas penderitaan yang menimpa dia. Itu beda dengan apa yang terjadi pada Adam dan Eva. Penderitaan mereka adalah konsekuensi dari dosa yang mereka lakukan. Sementara dalam kasus Ayub, penderitaan itu sepenuhnya datang dari kegelapan tanpa kontribusi kesalahan dari Ayub itu sendiri. Dalam perspektif ini saya menilai demikian. Pertama, iblis itu pada hakikatnya mendatangkan kerusakan atas martabat manusia. Ingat, Yesus sendiri mengatakan bahwa iblis itu pun percaya Tuhan. Ya, jangan pikir iblis itu tidak percaya Tuhan. Iblis itu percaya Tuhan, tetapi dia tidak menerapkan kehendak Tuhan. Dia tidak mengikuti gaya Tuhan. Ya, mengimani Tuhan, tetapi tidak mewujudkan cinta Tuhan. Ya, karena itu dia mendatangkan kerusakan pada manusia dan martabatnya, karena manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Nah, surat pertama Yohanes jelas-jelas mengatakan bahwa Tuhan itu adalah cinta. Nah, kalau manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, maka hakikat manusia itu adalah cinta. Tugas iblis itu, hakikat iblis itu adalah merusakkan cinta yang menjadi inti hidup manusia ini. Karena kalau cinta diambil, ya, manusia leluasa untuk mengikuti hawa nafsu karena di sana tidak ada lagi controllingnya. Poin kedua, manusia menderita karena perbuatan iblis. Jangan lupa, kita juga bisa menderita sepenuhnya bukan karena kesalahan kita, tapi itu kesalahan sepenuhnya ada pada kegelapan. Lalu ada manusia tergoda untuk berdosa. Ini istri Ayub mengatakan, mengapa masih bertekun dalam kesalahan? Kutuki saja Tuhan, lalu matilah. Ini kan godaan. Tetapi Ayub memutuskan untuk tetap setia pada Tuhan. Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ah, lalu sesudah dialog ini, kalau Anda nanti membaca kitab Ayub, akan terlihat bahwa Ayub sama sekali tidak mempersalahkan Tuhan. Ya, Ayub hanya menyampaikan bahwa dia menderita. Dia hanya menyampaikan bahwa sepanjang hidupnya itu dia tidak melakukan kesalahan. Dia tidak mengatakan bahwa penderitaan ini mengapa Tuhan berlaku tidak adil, mengapa Tuhan eh, tidak menghancurkan iblis, mengapa Tuhan membiarkan iblis dan sebagainya. Ayub hanya mengatakan bahwa saya sangat menderita, tetapi saya ini bukan orang yang melakukan kejahatan. Ya, jadi ada paralelisme antara konsep dasar tadi, iblis menjadi sebab adanya penderitaan, dengan sikap Ayub yang selalu setia pada Tuhan. Karena itulah perilaku manusia yang benar. Nah, dalam perspektif iman dan refleksi kita malam ini, kita mengambil dua poin ini sebagai dasar penilaian kita. Mengapa kejahatan dan penderitaan itu ada? Nomor satu, kejahatan dan penderitaan lahir dari akal budi dan kehendak bebas yang dipergunakan secara negatif, ya. Dan yang kedua, memang karena campur tangan kegelapan, ya. Dan itu di luar kontrol kita. Maka ketika kita berbicara tentang Perang Dunia Kedua, tentang kejahatan-kejahatan politik, tentang kerusuhan Mei tahun 98 dengan korban yang begitu banyak, lalu kita berkata, kenapa demikian? Bagi saya, itu sebuah karya kegelapan yang sangat signifikan, sangat jelas. Pertanyaan belum dijawab, mengapa Tuhan membiarkan? Oke.
kita masuk kepada bagian yang kedua. Mengapa Tuhan membiarkan kejahatan? Sekali lagi, mari kita menyadari dulu siapa Tuhan. Kita mengenal Tuhan karena Dia mewahyukan diri. Ya, pewahyuan pertama itu wujudnya apa? Tuhan menciptakan alam semesta beserta isinya. Kalau Tuhan tidak pernah menciptakan kita, maka kita tidak pernah ada, maka kita tidak pernah tahu adanya Tuhan. Jadi, pewahyuan diri Tuhan yang pertama itu adalah menciptakan alam semesta beserta isinya dengan manusia sebagai mahkota ciptaannya. Ketika manusia diciptakan, Tuhan menganugerahkan karunia yang lebih besar dari ciptaan yang lain. Kepada manusia diberikan akal budi, diberikan kehendak bebas, diberikan kemampuan membuat keputusan, diberi pengetahuan untuk memahami yang baik dan yang buruk, dan semua hal-hal lain diberikan jiwa, emosi, dan gerak batin yang berbeda dari makhluk-makhluk hidup yang lain termasuk binatang. Ya, manusia adalah mahkota ciptaan. Yang Tuhan sendiri mengatakan dia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Maka di dalam diri manusia itulah gambaran Tuhan yang seharusnya dilihat. Ya, tidak usah mencari Tuhan dalam rupa makhluk yang menakutkan, yang tinggi besar dengan wujud-wujud yang tidak jelas, seperti berhala-berhala, totem-totem, dan sebagainya. Wujud Tuhan itu seperti apa? Ya, seperti wujud manusia ini dalam rupa yang agung. Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Nah, Tuhan yang menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya ini adalah apa? Adalah cinta. Itu surat pertama Yohanes bab 2. Allah adalah cinta. Karena cinta itu maka dia membuat kita manusia. Karena cinta itu maka dia memberikan kita kehendak bebas. Karena cinta itu maka dia memberikan kita akal budi. Karena cinta itu pula maka dia memberikan kepada kita kemampuan untuk membuat keputusan. Ya, saya pernah mendapat sebuah video klip yang menurut saya itu sangat bagus. Seorang ibu menjelaskan tentang mengapa Tuhan membiarkan manusia berdosa. Lalu dia katakan, ketika saya mempunyai seorang anak, saya tahu anak ini nanti masa depan itu akan membuat saya kepala sakit. Dia melawan saya, dia berbuat keonaran, dia menciptakan masalah dan sebagainya, tetapi saya tetap mencintainya juga. Saya tetap membesarkannya juga. Saya tidak membunuhnya. Kenapa? Karena saya mencintai dia. Ya, karena saya mencintai dia. Nah, analog dengan itu, kita bisa mengatakan demikian. Ketika Tuhan menciptakan manusia dengan kehendak bebas, ya, Tuhan menyadari penuh bahwa kehendak bebas ini bisa dipergunakan secara salah. Tetapi hakikat cinta lebih kuat daripada manusia yang bertumbuh dalam kehendak bebas dan kemampuan untuk membuat keputusan. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk kreatif, bukan robot yang dikendalikan sepenuhnya oleh Tuhan. Di dalam manusia, Tuhan memberikan dimensi keilahiannya, yang bagi kita adalah praktek penghayatan iman. Sekarang kita lihat mengapa Tuhan membiarkan kejahatan. Pertama, kejahatan itu ada antara lain karena Tuhan mengutamakan bela rasa dengan manusia. Bela rasa dengan manusia di mana? Manusia berdosa di di Taman Eden. Ketika Tuhan menyadari bahwa Adam dan Eva berdosa, Tuhan memindahkan mereka ke timur Taman Eden, tapi membiarkan mereka hidup. Mereka menderita, mengolah tanah, tetapi mereka hidup dalam penderitaan. Lalu Tuhan merancang sejarah keselamatan. Keselamatan ini diwartakan oleh siapa? Utusan Tuhan. Mulai dari para bapak bangsa, Abraham, Ishak, Yakub, 12 suku Israel.
Lalu para raja, Saul, Daud, Salomo, dan seterusnya. Lalu ada para nabi, Yeskiel, Yeremia, Elia, dan lain-lain. Semua itu mewartakan bahwa Tuhan menyertai manusia dan akan datang Sang Penebus. Puncak dari bela rasa itu adalah Tuhan menjadi manusia. Ya, itu ibaratnya begini. Kalau kita mau mengajari uh, anjing kita supaya taat, kita harus menggunakan bahasa anjing. Kamu tidak bisa datang kepada anjing lalu mulai mengatakan, kamu harus begini karena alasan mendasar adalah begini-gini. Anjing tidak akan taat. Tapi dengan seorang pelatih anjing yang memahami bahasa anjing, dia melakukan gerak atau bunyi yang dimengerti oleh anjing. Pelatih itu tidak pernah menjadi anjing, tetapi dia masuk ke dalam dunia anjing untuk bisa memberikan arah yang jelas kepada anjingnya itu. Nah, Tuhan menyadari kemanusiaan kita, kelemahan kita, kekurangan kita. Untuk bisa mengarahkan manusia secara sempurna, dia mengambil rupa manusia. Surat Paulus kepada umat di Filipi bab 2 ayat 5 sampai 8 membahasakan itu. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan manusia, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Di sini kita melihat seperti ini. Tuhan merendahkan diri menjadi setara dengan manusia. Dia mengambil rupa hamba. Dia taat sampai mati, bahkan mati di salib. Dan ini yang penting, Tuhan mengambil alih konsekuensi dosa, yakni sengsara dan maut. Sengsara dan maut itu mana? Jalan salib dan kematian Yesus. Itu konsekuensi dosa. Itu diambil oleh Yesus. Sehingga manusia yang nanti juga mengalami banyak penderitaan, dia boleh menderita, dia boleh mengalami maut, tetapi itu tidak lagi menghancurkan jiwa. Karena itu merupakan gerbang menuju kerajaan yang besar. Tuhan membuat definisi baru apa artinya sengsara dan maut. Salib bukan lagi tanda kemalangan, tetapi tanda kemenangan. Maut bukan lagi akhir dari semua, tetapi gerbang menuju kemuliaan. Itu hanya mungkin karena Tuhan mau berbela rasa dengan manusia berdosa. Ya, jangan lupa kejahatan dan lain-lain itu lahir dari keputusan bebas manusia, dari dosa manusia. Nah, manusia yang menderita karena kesalahannya sendiri itu masih dicintai Tuhan dengan sikap solidernya. Ya, jadi ibarat seorang bapak yang menghukum anaknya. Ya, saya ingat itu seorang kepala sekolah kami dulu. Dia seorang pastor yang dia memberi hukuman kepada kami karena pelanggaran. Ya, dia tahu bahwa pelanggaran itu dilakukan masuk akal, tapi sebagai penegakan aturan, dia tetap harus menghukum kami. Tapi yang menarik adalah ketika kami harus berjemur di matahari di lapangan basket, itu dia ada bersama kami dengan dalih mengawasi kami. Tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah dia berbela rasa dengan kami dalam hukuman. Dia menghukum, tapi dia sendiri berbela rasa dengan kami yang dihukum. Oke. Argumen kedua, mengapa Tuhan membiarkan kejahatan? Tuhan sendiri menempatkan diri di bawah pengadilan manusia. Ya, kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau berbicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Nah, sekarang lihat. Yesus sendiri mengatakan bahwa aku lebih berkuasa.
Tetapi dia tidak melarikan diri. Dia tidak menghancurkan Pilatus dan semua orang yang ada di situ. Dia tetap ada di dalam pengadilan Tuhan tersebut. Ya. Nah, saya menilainya demikian. Peristiwa salib itu adalah puncak kejahatan manusia terhadap Tuhan. Ya. Lalu penderitaan Tuhan merupakan puncak pengampunan bagi manusia. Ya. Peristiwa penderitaan Tuhan merupakan puncak pengampunan bagi manusia. Pesan dari peristiwa salib adalah pesan dari peristiwa salib adalah Yesus mengoreksi kebodohan. Pilatus kan mengatakan begini, saya ini berkuasa untuk melepaskan engkau. Mengapa kau tidak berbicara dengan saya? Yesus mengoreksi kebodohan. Jadi Pilatus itu mengadili Tuhan tanpa mengadili Yesus tanpa mengadili bahwa tanpa menyadari bahwa dia mengadili penguasa alam semesta. Nah, tetapi Yesus menilai bahwa kebodohan ini bisa dikoreksi. Yang paling buruk adalah orang-orang yang tahu Tuhan tetapi tidak taat dan mengingkari. Siapa mereka? Imam-imam imam besar, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang menuduh Yesus melakukan penghinaan terhadap bait suci, terhadap Tuhan, dan sekarang menyerahkan dia kepada uh, Pilatus untuk dieksekusi. Ya. Dan peristiwa salib itu merupakan pengampunan bagi yang menyerahkan diri pada Tuhan. Ya, sekarang kita melihat bahwa salib itu tidak terhindarkan. Tetapi dia memiliki dimensi yang berbeda, bukan semata-mata penderitaan. Salib adalah pembaharuan atau pengetahuan bagi orang yang tidak mengenal Tuhan. Salib adalah hukuman bagi ketidaktaatan dan pengingkaran pada Tuhan. Dan salib adalah pengampunan bagi mereka yang menyerahkan diri pada Tuhan. Antara lain misalnya penyamun yang bertobat. Ya, Tuhan, ingatlah saya kalau ada di dalam kerajaan-Mu. Lalu Yesus berkata, hari ini juga engkau berada bersamaku dalam Firdaus. Nah, Tuhan yang berbela rasa tadi menempatkan diri di bawah pengadilan manusia. Itulah sebabnya antara lain juga kita boleh mengatakan Tuhan membiarkan kejahatan itu ada. Karena justru melalui penderitaan dia dalam pengadilan manusia itulah tiga nilai salib ini terwujud. Ya, dia memberikan pengetahuan bagi manusia, dia menghukum mereka yang tetap tidak setia pada Tuhan, dan memberikan pengampunan pada mereka yang menyerahkan diri pada Tuhan. Ya, kita sampai pada bagian yang ketiga. Mungkinkah kejahatan itu dikalahkan? Kalau kita memandang peristiwa-peristiwa besar yang begitu membuat penderitaan manusia, ya, kita mulai dengan yang tadi beberapa tokoh yang sudah saya sebutkan itu, misalnya Partai Komunis Rusia dan penderitaan begitu banyak orang, Stalin dan sebagainya itu dikalahkan oleh siapa? Oleh Perestroika, Michael Gorbachev, ya, Mao Zedong dengan ideologi komunis dan ketertutupan, dengan begitu banyak orang menderita, dikalahkan oleh siapa? Polisi baru ekonomi Cina. Ya, kebebasan mulai diberikan. Rejim Pol Pot, siapa yang menghabisi? Justru oleh pemerintah komunis Vietnam. Ya, jadi Tuhan bisa memanfaatkan siapapun untuk mengalahkan kejahatan yang begitu besar. Ya, pesannya apa di sini? Manusia tidak boleh kehilangan harapan. Kita melihat Tuhan setia pada rencana keselamatan bagi manusia. Ya, kejahatan itu dikalahkan, bisa dikalahkan, bukan tidak bisa. Mengapa demikian? Karena Tuhan setia pada rencana keselamatan bagi manusia. Jangan lupa kita berbicara dari perspektif orang beriman. Kita tidak membuat ceramah sosiologi atau psikologi masyarakat dan sebagainya. Kita berbicara dalam skala iman. Kejahatan bisa dikalahkan,
Bisa. Mengapa bisa? Karena Tuhan tetap setia pada rencana keselamatan bagi umat manusia. Kita lihat ilustrasinya dari Injil Yohanes bab 16 ayat 32 sampai 33. Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku, seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Ini yang penting. Aku telah mengalahkan dunia. Yesus tidak mengatakan bahwa penderitaan tidak ada. Penderitaan akan selalu ada. Penganiayaan akan selalu ada. Tetapi kuatkan hati. Mengapa? Karena Bapa menyertai kita yang menderita. Dan yang kedua, Tuhan sendiri mengalahkan dunia. Ini yang penting. Itu yang harus memberi harapan bagi manusia. Tuhan setia pada rencana keselamatan bagi manusia. Di sini kita melihat poin-poinnya. Salib, penganiayaan, dan penderitaan akan selalu menjadi bagian dari hidup dan pelayanan gereja. Ya, kita pun sekarang itu menghadapi banyak salib. Ya, kebebasan beribadah belum sepenuhnya ada di negara ini. Undang-undang tata aturan yang diskriminatif, yang banyak menghambat kaum minoritas untuk mengambil hak-haknya dan sebagainya. Itu wujud-wujud penganiayaan dan pendidikan. Andai kata kita tidak percaya Kristus, kita tidak mengalami semua ini. Semua ini kan dirancang untuk menghambat dan melawan orang-orang yang percaya Kristus. Maka ini adalah bagian yang biasa, yang normal, yang akan selalu ada selama kita masih mengimani Yesus Kristus. Ya, selama kita masih mau mengimani Yesus Kristus, salib dan penolakan itu akan selalu ada. Tapi, sebagaimana nasihat Kristus tadi, orang tidak boleh berputus asa karena penyertaan dan peneguhan tidak datang dari dunia, tetapi dari Tuhan sendiri. Nah, kesetiaan pada salib itulah yang mengalahkan dunia. Ya. Nah, kita berbicara sebagai orang beriman. Maka perspektif ini harus kita tekankan sungguh-sungguh karena ini memberi harapan. Saya berikan sebuah contoh yang paling sederhana itu dalam perumpamaan tentang anak yang hilang. Ya, anak yang hilang itu kan dia pergi sebagai orang yang egois kan. Dia membawa serta semua kekayaan lalu menghabiskannya dengan berfoya-foya. Lalu ketika dia eh, menderita karena ulahnya sendiri, dia pulang kepada bapaknya. Lalu bapaknya menerima dia, bahkan memestakan dia lagi. Nah, pesan apa yang kita peroleh? Perumpamaan tentang anak yang hilang ini memberikan harapan yang luar biasa bagi orang berdosa. Kita ini punya penuh kelemahan, kita ini penuh dosa, kita membuat banyak masalah dan kita menderita karena masalah yang kita ciptakan. Tetapi Bapa yang penuh kasih, Bapa yang maha rahim, Bapa yang berbelas kasih itu ada. Syaratnya hanya satu, kita bertobat dari dosa. Karena kalau pertobatan itu dijalankan serentak dan semua orang mau mengikuti apa yang dinasihatkan oleh Tuhan, maka sesungguhnya tidak perlu ada kejahatan. Kejahatan itu terjadi karena manusia merusak harmoni antara Tuhan dengan alam semesta ciptaannya. Kita sampai pada pesan yang penting bagi kita sebagai devosan kerahiman ilahi adalah pesan-pesan kerahiman ilahi. Untuk menjawab tema ini, kira-kira kerahiman ilahi berbicara apa? Saya menemukan 3 poin yang saling berdekatan satu sama lain. Nanti Anda tolong membuka dan membaca sendiri buku harian Santa Faustina 1340, 1337, dan 1338. Baik, saya bacakan satu persatu. 1340. Ya Yesusku, Engkau sudah melimpahkan semua rahmat kepadaku.
Walaupun demikian, aku merasa bahwa kodratku, meski sudah dimuliakan, belum sepenuhnya suci. Karena itu, aku tetap waspada. Aku harus bergulat dengan banyak kesalahan, karena aku tahu dengan sungguh-sungguh bahwa bukan pertempuran yang merendahkan orang, tetapi sikap pengecut dan kegagalan. Nah, perhatikan 4 kata yang di tengah ini. Aku merasa bahwa ini bukan 4 kata, tapi penggalan ini. Aku merasa bahwa kodratku, meski sudah dimuliakan, belum sepenuhnya suci. Ini, aku merasa kodratku, meski sudah dimuliakan, belum sepenuhnya suci. Jadi perjuangan itu tetap ada. Dengan kata lain begini, kodrat kita sebagai manusia berdosa itu kan sudah dimuliakan oleh Tuhan. Dimuliakan dengan cara apa? Dengan cara inkarnasi. Tuhan menjadi manusia. Tuhan mengambil rupa manusia. Bayangkan, Tuhan saja mengambil rupa manusia. Maka betapa berharganya manusia ini. Nah, tetapi kita belum suci. Kita masih penuh dengan nafsu. Kita masih penuh dengan kehendak bebas. Yang bisa kita salah pergunakan. Maka kita harus selalu waspada. Itulah namanya penghayatan iman. Menumbuhkan daya untuk waspada agar kodrat kita yang sudah dimuliakan oleh Tuhan itu tidak sampai lagi dicemari oleh dosa. Lihat, Faustina yang berpendidikan sederhana ini memiliki visi wahyu personal yang begitu dalam. Dan dia memberikan kita pengajaran malam ini. Sangat selaras dengan rencana Tuhan sejak awal. Kehendak bebas, kodrat manusia dipulihkan, tapi kehendak bebas selalu memungkinkan manusia untuk melakukan sesuatu yang negatif. Kita bertanya, Tuhan, mengapa Engkau tidak mengambil kehendak bebasku? Tuhan tidak akan melakukan itu karena itu bertentangan dengan hakikatnya sendiri, yakni Dia adalah cinta. Buku Harian 1337. Sementara aku berdoa di hadapan sakramen Maha Kudus, setiap kali aku memberi salam kepada kelima luka Yesus, aku merasakan adanya banjir rahmat yang meluap ke dalam jiwaku. Berkat rahmat itu, aku dapat mencicipi surga dan beroleh kepercayaan penuh akan kerahiman Allah. 5 luka Yesus mengalirkan banjir rahmat yang meluap ke dalam jiwaku. Nah, salib yang merupakan penderitaan sekarang menjadi tanda kemenangan. Luka Yesus yang merupakan uh, luka Yesus yang lahir dari kejahatan manusia yang menganiaya Yesus sekarang menjadi sumber rahmat yang meluap-luap. Itu berarti apa? Di tangan Tuhan, satu peristiwa negatif yang begitu menghancurkan, membuat penderitaan, menyakitkan dan sebagainya, dapat dijadikan instrumen untuk membagi rahmat dan belas kasih-Nya. Jadi, Tuhan membuat definisi baru, nilai baru atas sesuatu yang hina, jahat, dan tidak disukai di mata manusia. Santa Faustina, buku harian 1337, yang terakhir, 1338. Sementara aku menulis kata-kata ini, aku mendengar teriakan setan. Ia sedang menuliskan sesuatu. Ia sedang menuliskan segala sesuatu. Dan karena itu, kita kehilangan banyak sekali. Jangan menulis tentang kebaikan Allah. Ia itu adil. Dan sambil menjerit berangasan, mereka menghilang. Nah, sekarang perhatikan kalimat yang ini. Jangan menulis tentang kebaikan Allah. Ia itu adil. Tuhan itu adil, itu kan baik toh. Kita semua sepakat. Kalau Tuhan itu adil, itu tanda yang positif. Tapi kalau adil saja, itu bukan hal yang positif. Jadi misalnya begini, kalau saya membunuh seseorang,
Ya, adilnya adalah saya dibunuh oleh orang yang dirugikan oleh kejahatan saya itu. Itu adil. Tetapi itu bukan cara positif. Karena kematian saya akan menumbuhkan sakit hati orang lain lagi. Dia akan membalas, akan membalas. Maka keadilan itu disertai dengan sisi lain dari Tuhan itu apa? Belas kasih, kebaikan. Jadi pewahyuan personal Santa Faustina ini, kerahiman ilahi ini, itu merupakan satu pelengkap atas sebuah asas yang sangat dipegang oleh dunia. Dunia mengatakan harus berlaku adil. Tapi keadilan dalam ukuran dunia itu berarti apa? Berarti memegang sesuatu yang memang sudah seharusnya menjadi hak orang itu. Ya, tetapi itu berbahaya karena begini. Adilnya adalah begini. Kalau saya bekerja sekian banyak, maka saya mendapat gaji sekian banyak, maka saya bisa menggunakannya itu seturut kehendak saya. Itu adalah adil. Kenapa? Karena itu hak saya. Tetapi itu menjadi tidak relevan dengan penghayatan iman karena bertindak adil saja itu akan mengabaikan sisi yang lain, yakni cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan untuk mencintai sesama seperti diri sendiri ini akan ada penderitaan. Itulah salib. Karena saya harus memberikan sesuatu dari diri saya kepada seseorang yang mungkin dia sendiri tidak berhak untuk menerima itu. Ya. Dan ada sebuah paradigma yang biasa dipegang orang itu, bagaimana cara mengukur cintamu kepada orang? Ukurannya adalah mencintai sampai engkau merasa sakit. Ya katanya orang begitu, saya sendiri tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Tapi saya rasa ada benarnya. Ya, ketika engkau merasa sakit, tapi engkau bahagia karena dengan itu engkau orang yang engkau cintai atau ungkapan cintamu itu sampai kepada pihak yang menjadi sasaran, maka penderitaan itu bukan lagi sesuatu yang harus dijauhi, tetapi harus disyukuri. Ya, makanya kita bersyukur atas salib itu. Jadi kejahatan bukan tidak bisa dikalahkan. Kejahatan bisa dikalahkan. Dikalahkan dengan cara apa? Dengan belas kasih. Adil saja tidak menyelesaikan kejahatan. Adil harus dilengkapi dengan belas kasih. Maka dalam pastoral gereja, komisi keadilan dilanjutkan dengan perdamaian, rekonsiliasi. Karena rekonsiliasi inilah yang sesungguhnya itu memberantas luka-luka jiwa. Setiap dosa yang kita lakukan, itu kita melukai tubuh Kristus. Ya, tubuh Kristus itu adalah gereja. Setiap dosa yang kita lakukan itu melukai tubuh Kristus. Disembuhkan dengan apa? Disembuhkan dengan tobat dan pengampunan. Tobat melalui apa? Melalui sakramen pengakuan dosa. Bertobat, ungkapkan dosa, lalu menerima pengampunan. Pengampunan ini yang menyembuhkan. Ya, nah disitulah kita melihat seluruh proses ini. Dalam frame kerahiman ilahi, Santa Faustina menunjukkan bahwa olah apa yang dia lakukan itu mengantar kita kepada keselamatan. Nah, Santa Faustina melakukan banyak hal, mati raga, doa, korban, demi pertobatan jiwa-jiwa. Tapi keselamatan datang dari Yesus Kristus, bukan dari Santa Faustina. Dan janji Kristus ini yang kita pegang. Kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Maka, kalau kita kembali ke pertanyaan dasar, mengapa kejahatan selalu menang, sepertinya tak terkalahkan? Jawabannya, kejahatan bukan selalu menang, bukan tak terkalahkan. Hanya sebagai manusia, kita terkurung dalam pola pandang yang paling memberi kita kesan mendalam. Kesan yang mendalam yang selalu kita ingat itu biasanya ada dua. Cinta yang mendalam
dan penderitaan yang mendalam. Dan ketika penderitaan itu begitu menyentuh hati kita, rasa cinta pun seringkali disingkirkan. Dan disitulah kita kehilangan harapan. Maka, untuk bisa mengatakan, apakah Tuhan membiarkan kejahatan? Apakah Tuhan tidak mau memberantas kejahatan? Kita tidak pernah bisa memberikan jawaban. Karena itu bagian dari hak absolut Tuhan. Privilege Tuhan. Ya. Yang bisa kita lakukan adalah membuat redefinisi pemahaman kita manusia tentang penderitaan, tentang kejahatan, tentang salib dan keselamatan. Itu yang memberi kita energi dan perspektif baru untuk bisa menghadapi semua ini dengan lebih percaya diri, lebih kreatif, lebih memungkinkan kita untuk menjalin network agar rahmat keselamatan, asuransi yang diberikan Tuhan ini, kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia, itu bisa diwujudkan dalam praktik setiap hari. Nah, kalau orang-orang Kristiani, kita sebagai devosan keraiman ilahi, mau masuk dan terlibat di dalamnya, itu kita bisa mewujudkannya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang rela mendengarkan presentasi saya malam ini, yang melewati dari jam kita ya Pak Gunawan. Tapi semoga semuanya bisa sedikit memberikan dorongan bagi kita semua untuk satu pesan ini. Jangan berputus asa. Santa Faustina mengingatkan kepada kita tentang karya kerahiman dalam 3 format. Perbuatan, perkataan, dan doa. Kalau kita mampu, buatlah sesuatu untuk mengurai kejahatan. Kalau kita tidak mampu melakukan perbuatan, minimal kita memberikan kata-kata peneguhan agar orang yang menderita tidak menderita sendirian. Dan jangan lupa, serahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan melalui doa kita. Ingat, Tuhan sendiri mengatakan, jangan takut, aku telah mengalahkan dunia. Ya, berbuatlah sesuatu, berikan peneguhan pada sesama, dan berdoalah agar kita memiliki daya lebih untuk selalu berhadapan dengan kekuatan dan kejahatan yang masih tetap mewarnai dunia ini. Demikian presentasi saya, refleksi saya. Terima kasih untuk perhatian teman-teman sekalian. Saya kembalikan dulu kepada Pak Gunawan. Wah, terima kasih Romo. Uraiannya sangat jelas, panjang, dan juga mendalam. Semakin s- hari semakin mendalam Romo. Dibandingkan dengan sesi satu, sesi dua. Mungkin sesi tiga nanti jauh lebih dalam lagi ya. Semoga demikian. Ya, dan saya harapkan teman-teman nanti mendengar ulang renungan Romo ini, pengajaran Romo melalui YouTube yang besok siang akan diupload di YouTube. Setelah. Terima kasih sekali lagi Romo. Baik, kita akan segera memasuki sesi tanya jawab. Apa di chat sudah ada ya, Romo? Ya, ada satu dari Nuni. Ya, kita batasi 2 aja ya hari ini ya. Ya. Silakan. Pada zaman ini siapa yang disebut orang Farisi dan ahli Taurat yang ada di sekitar kita? Bagaimana harus bersikap dan memilih hidup yang dibenarkan Tuhan? Matur nuwun Romo berkah dalam. Oh, banyak. Yang namanya Farisi dan ahli Taurat itu banyak. Kita bicara dari lingkungan kita dulu. Ya, lingkungan gereja. Orang Farisi dan ahli Taurat itu ada di semua lini kehidupan gereja. Lingkungan uskup, imam, kardinal, pastor, itu juga banyak orang Farisi dan ahli Tauratnya. Ya, terutama yang kemunafikan. Ya, jangan pikir bahwa para imam ini eh, kemunafikannya tidak ada, banyak kemunafikannya. Ya, uskup sekalipun, ya, seorang pemimpin gereja sekalipun ada banyak kemunafikan. Ya, sekarang kita lihat dengan media sosial yang terbuka sekarang, hukum yang semakin
berorientasi pada keberpihakan pada orang-orang yang tertindas dan sebagainya. Sekarang kita melihat pengadilan bagi pejabat gereja, ya, orang di penjara, ya, ada uskup yang harus meletakkan jabatannya karena skandal seks, pedofilia dan sebagainya. Ini semua muncul. Ini kemunafikan. Maka sebetulnya itu kita berpegang pada kata Yesus dulu, ya. Dengarkan apa yang mereka ajarkan, tetapi jangan turuti apa yang mereka lakukan. Ya, Yesus sendiri dulu mengatakan demikian. Ahli-ahli Taurat itu menduduki kursi Musa. Ya, mereka punya hak untuk mengajar. Maka dengarkan apa yang mereka ajarkan, tapi jangan turuti apa yang mereka lakukan. Nah, ini ada pada kita. Ya, jadi kita yang aktif-aktif ini, termasuk yang devosan kerahiman ilahi ini, jangan GR duluan ya. Seakan-akan kita ini, pokoknya Debu. kami inilah yang menonjol. Itu berbahaya sekali. Jadi siapa yang disebut orang Farisi dan ahli Taurat? Ya kalau ahli Taurat ya tentu saja orang-orang yang mau mendedikasikan diri untuk memberi pengajaran bagi iman umat. Ya, entah itu kaum awam, entah itu para imam, eh, jadi macam ada sekarang gerakan kita yang bagus itu sekolah evangelisasi pribadi dan sebagainya. Itu kan gerakan kerasulan yang luar biasa, empowering yang sangat bagus untuk umat awam terlibat dalam karya penginjilan. Itu suatu hal yang sangat positif dan sangat perlu didukung. Saya dorong kita sebanyak mungkin untuk masuk dan mengambil bagian karena itu memberi kita kesadaran, hak dan tanggung jawab kita. Kenapa sih juga itu tidur? Hak dan tanggung jawab kita, ya. Nah, dalam perkara ini kita semua terlibat dalam. Nah, tapi pola hidup kita ini yang menjadi masalah. Pola hidup kita itu masih diwarnai oleh seringkali itu baik oleh ego kita maupun oleh lingkungan yang membentuk kita, ya. Jadi hidup seolah-olah itu sangat seringkali nampak, ya. Karena saya terlibat dalam gerakan ini, maka saya seolah-olah demikian. Lain kata, lain perbuatan. Maka kemunafikan ini akan selalu ada. Dan ini masalah serius. Bukan hal yang sederhana. Karena khotbah yang paling baik itu adalah gaya hidup. Khotbah yang paling baik itu adalah gaya hidup. Bukan kata-kata dari mimbar. Ya, khotbah yang paling baik di mimbar itu adalah mengajarkan apa yang kita praktekkan. Bukan mempraktekkan apa yang kita ajarkan. Ya. Nah, tetapi seringkali terjadi bahwa kita harus menyampaikan asas-asas pokok yang merupakan prinsip moral gereja. Ya, itu yang seringkali itu agak kontradiksi dengan suara hati sendiri bagi pengajar iman kalau dia harus melihat apa yang dia hidupi dengan apa yang dia harus ajarkan. Maka kita boleh katakan masing-masing kita mengoreksi dirilah. Ya namanya ahli Taurat dan orang Farisi, mentalita ya. Mentalita yang seperti yang dihadapi Yesus itu ada pada semua lini orang Kristiani. Jangan pernah mengklaim bahwa karena kita devosan kerahiman ilahi, kita dilembutkan oleh belas kasih Tuhan, maka kemunafikan itu tidak ada lagi di antara kita. Sorry lah yao, jangan GR dulu. Itu akan selalu ada. Mengapa demikian? Ketika firman Tuhan mulai bertumbuh dan membawa buah-buah, di sana juga kejahatan akan bergerak untuk menghancurkan. Dan kejahatan, kegelapan justru menggunakan organ dalam untuk menghancurkan. Jangan lupa, yang mengkhianati Yesus itu Yudas loh. Salah satu dari muridnya. Ya, salah satu dari muridnya sendiri. Jadi kegelapan sangat pintar. Koreksi diri, lalu buat yang terbaik untuk men-tackle semua itu. Ya, itu saja yang ada di chat, Pak Gunawan.
yang perlu dijawab. Yang lain-lain hanya pernyataan-pernyataan. Oh ya, Romo, Mungkin ada. kenapa? Ini ada Lucia Sinta. Romo, kenapa saya ditempa oleh Tuhan selalu dari orang yang sangat kukasih? Sedih rasanya. Ditempa ini maksudnya apa kira-kira? Digembleng dengan penderitaan atau apa, Lucia Sinta? Mungkin bisa sampaikan. Nah, saya melihat Pak Albert angkat tangan ya. Mungkin bicara dulu sambil kita menunggu Bu Lucia. Ya, Baik, Ya, selamat malam, Romo. Suara pendek-pendek saya ya. kedengaran nggak? Kita sudah melewati waktunya ya. Ya, silakan. Kedengaran ya. Ya, Romo, kalau tadi tentang kejahatan itu dan juga masalah dosa dan kesalahan, saya Hmm. tuh berpikir dan menghubungkan bacaan hari ini tentang doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Hmm. ketika murid-murid itu. Nah, yang saya ingin tanyakan itu adalah kalimat yang terakhir atau bagian yang terakhir, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Nah, Hmm. dalam konteks ini, kalau tentang kejahatan dan juga tentang pencobaan, apakah dengan demikian kita hidupnya menjadi lebih tenang, lebih tentram, atau gimana ya, Romo? Ya. Karena kalau orang itu tidak jatuh atau Hmm. seperti Yudas itu terjerat dalam kegilaan pada harta, mungkin dia tidak menjual Yesus, padahal dia 3 tahun mengikuti Yesus gitu. Tapi pada sama tentang tadi penyamun, saya setuju bahwa orang diberikan kesempatan untuk memilih pada saat yang akhir, yaitu penyamun yang bertobat. Ya. Boleh nggak diberikan konteks relasi dengan kejahatan yang bisa dikalahkan. Sementara di dalam Bapa kami kita mengatakan dan janganlah masukkan kami. Jadi sepertinya kita memohon gitu. Baik. Terima kasih Romo. Pencobaan yang di sini, coba kita ambil ilustrasi itu seperti Tuhan mencoba Abraham dengan menyuruh dia mengorbankan Ishak, anaknya. Ya, Abraham ini kan satu manusia dengan kualitas iman yang tak tergantikan, tak terkalahkan oleh siapapun. Kenapa? Karena dia percaya penuh pada Tuhan bahwa kalau Tuhan menyuruh demikian, ya, dia pasti punya sebuah rencana lain yang saya tidak pahami, tetapi itu ada. Ya, nah, korbankanlah bawa anakmu ke Gunung Moria, lalu korbankan itu sebagai persembahan bagi saya. Coba bayangkan secara psikologis Abraham itu mengalami apa, ya. Tapi Abraham ini kan satu manusia yang percaya penuh pada Tuhan, ya. Ketika Tuhan katakan bahwa istrimu Sarah akan melahirkan seorang anak, Abraham percaya walaupun tidak logis. Ini sudah menopause ini, bagaimana bisa melahirkan anak? Ya, anak-anakmu akan menjadi bangsa yang besar. Oh, anak saja belum ada, bagaimana bisa menjadi bangsa yang besar? Ya, Abraham percaya saja. Nah, ketika anak sudah ada, sekarang korbankan. Nah, sesuatu yang tidak mustahil, yang mustahil itu sudah pernah terjadi, maka Abraham mengikuti perintah Tuhan. Nah, kita yang lain ini bukan Abraham. Kita yang lain ini manusia yang kualitas spiritualitas kita ya pada level yang sangat standar. Maka kita berdoa kepada Tuhan, jangan masukkan kami ke dalam percobaan. Itu betul. Tapi bedakan pencobaan dengan pemurnian oleh penderitaan. Itu satu hal yang berbeda. Ya, Yesus sendiri mengatakan bahwa yang layak menjadi muridku adalah yang setia memikul salibnya dan mengikuti aku. Ya. Salib ini bukan pencobaan. Salib ini pemurnian. Maka penderitaan tidak identik dengan pencobaan. Pencobaan adalah konteks yang menggoncangkan iman for no reason. Ya, pemurnian adalah penderitaan yang harus ditanggung karena itu adalah cara untuk kita dimurnikan dari dosa, dari kesalahan. Karena syarat untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan adalah kesucian. Ya, seseorang hanya boleh masuk ke hadirat Tuhan kalau dia suci, dan kesucian harus dilepas melalui pengampunan dosa.
pengampunan dosa diperoleh melalui apa? Salib. Nah, jadi di situ ya Pak ya, kita hidup dalam tantangan. Maka saya suka memakai kata perumpamaan Agustinus itu ya. Tuhan, saya tidak berdoa agar Engkau memberi saya laut yang tenang, tetapi saya berdoa agar Engkau memberi saya pelabuhan yang aman. Ya, jadi melewati badai itu akan selalu ada, tetapi pastikan kepada saya bahwa saya akan melewati ini dan Engkau menyiapkan bagi saya pelabuhan yang aman. Itu yang kita rindukan. Maka kadang-kadang kita juga perlu mengubah doa kita ya. Tuhan, berikan salib yang kami bisa pikul. Itu nomor satu. Jangan beri yang kami tidak bisa pikul. Yang kedua, Tuhan beri saya daya untuk memikul salib ini. Ya, agar saya bisa melewatinya untuk sampai kepadamu. Itu yang saya harapkan. Ya, kurang lebih begitu ya, Pak Albert. Kembangkan terus, refleksikan. Karena itulah mengapa kita beriman. Iman bertumbuh dalam proses ini. Tambah pengetahuan, tambah pengalaman, dan berharap bahwa Tuhan bisa menunjukkan kepada kita dengan cara-cara yang lain juga. Ya, Terima kasih, Romo. oke. Terima kasih. Selamat Ya, malam. yang terakhir tadi dengan Ibu Lucia tadi itu ya, bahwa trial itu, penggembelengan itu datang dengan cara dihina dan dicurangi. Ya, kejahatan itu bisa datang termasuk dari orang yang paling dekat. Nah, sekarang tinggal kita yang menentukan apakah kita akan diperangkap oleh kejahatan lalu melakukan kejahatan, atau kita tidak membiarkan kejahatan itu menjadi alasan kita bertindak. Ya, mengapa Yesus mengatakan bahwa jika orang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Itu Tuhan mengingatkan kita agar kejahatan tidak menjadi sebab kita bertindak. Ya, kita harus mengubah paradigmanya. Kita bertindak atas dasar kehendak bebas, keputusan yang berdasarkan pada pertimbangan dan iman yang benar. Ya, kejahatan tidak menjadi alasan mengapa kita bertindak. Maka Ibu, kalau memang itu dilihat sebagai sebuah penggemblengan, itu perlu diterima dengan kerendahan hati. Ya, perlu diterima dengan kerendahan hati, tetapi kerendahan hati ini harus dilandaskan pada prinsip yang kokoh tadi itu. Bahwa melakukan kejahatan itu bukan satu cara yang baik untuk menghadapi kejahatan. Ya, ingat pesan Paus Fransiskus dalam kunjungan terakhir ini. Teruslah berbuat baik walaupun kamu mengalami kejahatan. Walaupun kamu mengalami penderitaan. Nah, dalam hal ini mungkin trial penggemblengan tadi itu dilihat sebagai penderitaan. Tetapi prinsipnya adalah teruslah berbuat baik. Maka penderitaan itu akan berganti maknanya. Bukan sebagai sumber kekuatan, tetapi sebuah tantangan yang harus dilewati tanpa kehilangan iman. Mungkin saya tidak bisa menjawab semua dan tidak bisa memuaskan semua, tapi kurang lebih begini dulu ya, Pak Gunawan, untuk malam ini. Ya, Oh, nanya mau boleh nggak mau? kita segera akan menutup ibadah kita ini dengan doa berkat daripada Romo. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas rahmat dan kasih karunia-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami anak-anak-Mu yang berserah diri kepadamu. Kami telah Kau beri waktu untuk melayani sesama kami. Bekerja, melakukan hal-hal yang baik. Jika kami melakukan kesalahan hari ini ya Tuhan, ampunilah kami. Agar kami dapat beristirahat dengan tenang dalam perlindungan rahmat-Mu. Semoga Engkau memberkati banyak orang yang akan Kau panggil malam ini untuk menghadap hadirat-Mu. Berikanlah mereka yang sakit kesembuhan. Berikanlah mereka kekuatan. Berikannya juga kami rahmat dan kasih-Mu. Agar bersama bergandengan tangan menuju kemuliaan abadi. Dalam nama Kristus kami berdoa. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Berkat Allah Tunggal Maha Kudus kiranya menaungi saudara-saudari sekalian. Bapa
dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin.